Swastiastu. Kembali lagi pemirsa Hindu Channel dengan perbincangan yang menarik, perbincangan yang menggugah wawasan kita, menggali wawasan kita untuk lebih paham tentang ajaran-ajaran Hindu. Nah, hari ini kita akan membahas tema yaitu Kalki Awatara. Pastinya pemirsa sudah sering mendengar tentang Kalki Awatara atau sudah pernah belajar atau membaca bukunya. Cuman hari ini kita bersama tamu yang sering sekali terlibat di masyarakat, khususnya di Hindu. Siapa lagi kalau bukan Aji Dewa Suratnaya. Om Swastiastu, Aji. Swastiastu, Ayah. Gimana Aji kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya? Kelihatan dari ekspresinya Aji ini selalu semangat gitu. Iya, hanya itu yang ada. Hanya itu yang ada, oke. Kegiatannya gimana, Ci? Lancar nih? Lancar. Nah, hari ini kita bincang-bincang lagi nih, Ci. Ya. Tentunya dengan topik atau isu sebenarnya sih, bisa dikatakan. Karena ada yang bilang ini ajaran. Ya. Ada juga yang mengaku-ngaku atau beranggapan bahwa ini adalah bagian dari ajaran mereka. Ya. Nah, temanya Kalki Awatara, Ji. Oke. Nah, ada pertanyaan nih saya punya nih, Ji, beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Mudah-mudahan bisa menggugah perbincangan kita lebih dalam, Ji, tentang Kalki Awatara ini. Nah, pertama, Ji, tentang pertanyaannya ini yaitu mohon berikan gambaran umum tentang Kalki Awatara, Ji. Kalki ya. Iya. Memang kita lihat belakangan ini banyak sekali kelompok-kelompok orang-orang yang entah kenapa kok mulai membahas Kalki. Betul. Gitu ya. Dan khususnya di sosmed, di IG, di Instagram, maksudnya di Facebook, apalagi di YouTube. Semua kalangan baik itu yang akademisi, spiritual itu berusaha untuk menggali informasi tentang Kalki Awatara ini sebenarnya siapa. Nah, mungkin ya lanjutin dulu di penjelasan secara umumnya. Yang lucu kan informasi tadi itu justru banyak muncul di luar kalangan masyarakat Hindu. Seolah-olah kan Kalki itu tidak menarik bagi Hindu. Memang sih Kalki sejauh ini tidak terkait dengan masalah keseharian kita ya, tetapi kita perlu tahu masa milik kita lalu orang lain yang banyak meributkan kita sendiri nggak tahu kan, lucu ya. Iya, betul. Kalki sebetulnya ya, sebelum kita bicara Kalki ada Awatara ya. Awatara itu kan katanya Tuhan yang menjelma, Tuhan yang menciptakan dirinya menjelma kan gitu. Nah, Kalki sendiri kalau kita lihat dari asal kata dulu ya, karena kadang-kadang kita nggak bisa mengklaim milik sendiri. Ya. Kalki itu berasal dari kata kalka, bahasa Sanskerta ya, seperti biasa lah. Kalka itu berarti sesuatu yang tidak baik. Biasa bisa jahat, bisa kotor. Yang jelas sesuatu yang tidak baik ini ya berasal dari kata kalka itu dalam Hindu boleh dikatakan sebagai sesuatu yang adharma. Nah, katakan demikian ya, adharma. Nah, kemudian muncul kata kalki. Ada lagi artinya. Kalki sendiri diartikan sebagai sesuatu yang akan menghancurkan adharma itu, pemusnah kejahatan, penghancur kebodohan. Pokoknya sesuatu yang buruk itu akan dihancurkan oleh Kalki. Lalu Kalki ini muncul dalam bentuk figur. Nah, kita lihat sekarang, kapan sih Kalki ini muncul? Nah, kita tahu bahwa di dalam Hindu ada 10 awatara. Wisnu, Wisnu loh ya, bukan awatara siapa-siapa, bukan awatara Siwa atau Brahma, tapi Wisnu, 10 awatara. Yang sudah muncul konon menurut sejarahnya 9. Yang terakhir kan Buddha. Yang ke-8 Krishna. Yang ke-9 Buddha. Yang ke-10 ini konon yang sering jadi perbincangan itu namanya Kalki. Iya, di dalam mitologi Hindu. Dalam mitologi Hindu ini selalu dibahas. Selalu dibahas Kalki sebagai awatara ke-10 Wisnu. Nah, kita nggak tahu kalau dari kelompok-kelompok lain, agama-agama lain mengatakan Kalki awatara Wisnu, kita nggak tahu apa iya. Apa ada dalam kitab-kitab lain selain kitab-kitab Hindu bahwa Kalki itu adalah awatara.
versi mereka. Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat kata kalki sebagai pemusnah kejahatan, penghancur adharma, yang buruk-buruk, ya siapa saja boleh mengklaim dirinya punya kalki atau bahkan menjadi kalki sekalipun kalau dia bisa mengatakan bahwa kalki itu artinya penghancur kejahatan, penghancur yang buruk-buruk. Boleh-boleh saja. Kita umat Hindu tidak boleh kemudian berkeras, oh nggak bisa, itu Hindu yang punya. Kata kalki sebagai kata bukan Hindu yang punya. Ya, siapapun bisa punya kalki sebagai kata. Tapi kita lihat nanti, kalki dalam versi Hindu apakah sama dengan kalki dalam versi kelompok-kelompok lain yang mengklaim tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka mereka, figur-figur yang disucikan dan dipuja oleh mereka, itukah kalki yang dimaksud oleh Hindu? Nah, ini yang kita perlu perbincangan ini. Iya, betul. Ya. Jadi yang pertama, mendengar kata kalki, ketika orang lain mengklaim kalki, kita jangan marah. Iya. Umat Hindu nggak boleh marah. Kalki itu kan bahasa Sanskerta, artinya penghancur kejahatan. Penghancur kejahatan. Terserah kalau misalnya seseorang merasa, saya sudah menjadi penghancur kejahatan, saya adalah kalki, ya silahkan saja. Tapi kita kan nggak tahu, apakah kalki hanya sekedar itu. Iya. Nah, kita lihat sekarang dalam sejarahnya. Kalki itu kan muncul dalam Purana. Dalam Weda, mohon maaf, barangkali saya kurang pengetahuan, tapi dalam Weda saya nggak melihat ada kalki. Kata kalki itu tidak ada, ya. Karena yang namanya Awatara itu kan muncul zaman Purana. Dan kenapa kalki sekarang menjadi Awatara yang ke-10 dari Wisnu? Karena apa? Wisnu dianggap sebagai pemelihara semua yang ada di alam semesta ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap apa yang harus dipelihara, maka Wisnu lah yang punya tanggung jawab. Kan begitu? Iya. Artinya apa? Sekarang Wisnu sangat berkepentingan dengan eksistensi dharma, kebaikan, kebajikan. Kalau dharma sudah mulai dianggap tidak lagi utuh kekuasaannya, karena ada yang lain yang merongrong. Iya. Begitu hebat rongrongan ini, maka Wisnu harus mulai bertindak. Ya, kan tidak sudah. Nah, kalau kita lihat dari Purana, yang paling jelas itu Purana, Wisnu Purana. Wisnu Purana. Iya, di sana dijelaskan mengenai kalki. Abad keberapa ya, Wisnu Purana? Wisnu Purana itu muncul, kalau saya tidak salah baca, abad ke-7 sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh. Nah, ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang mungkin 2700 sekian tahun. Kurang lebih. Iya. Nah, masalahnya, apakah Awatara kalki yang disebutkan dalam Wisnu Purana itu adalah Awatara kalki yang diklaim oleh kelompok-kelompok lain? Misalnya ada yang mengatakan, teman-teman di Muslim mengatakan, wah Nabi Muhammad itu Awatara kalki. Silakan. Oh, karena Nabi Muhammad itu menghancurkan kejahatan. Benar, kata kalki artinya itu. Iya. Kemudian teman-teman Nasrani mengatakan, Mesias adalah kalki. Oh, silakan. Karena Mesias akan menghancurkan kejahatan pada akhir zaman. Silakan. Bahai mengatakan Bahula itu kalki. Silakan. Iya. Ya, boleh-boleh saja. Benar. Tetapi apakah kalki yang diklaim oleh beliau-beliau ini berciri khaskan kalki dalam versinya Hindu? Dalam versi Hindu. Yang pertama kali muncul dalam Wisnu Purana pada abad ke-7 sebelum Masehi, dan juga disebut-sebut dalam Agni Purana. Iya. Agni Purana juga mengklaim itu, wah muncul ini kalki pada zaman Kali Yuga. Kan begitu. Ya nggak salah orang mengklaim, ya silahkan saja. Tapi kita wajib tahu seperti apa sih sebetulnya kalki versinya Hindu. Versinya Hindu ya. Versi Hindu ya. Iya betul. Ya, versi Hindu seperti apa? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa versinya begini, ya silahkan saja. Tapi lihat, Wisnu Purana, Agni Purana, malah ada literatur yang mengatakan bahwa Padma Purana juga ada kalki. Ada kalki. Ya. Kemudian dikaitkan dengan zaman Kali Yuga. Iya. Kemudian dikaitkan lagi dengan apa? Nanti kalki akan menghancurkan iblis kali. Yang mana iblis kali itu? Nah, yang mana, Ji? Iblis kali ini yang mana, Ji? Lah sekarang kaitannya iblis kali dengan zaman sekarang ini seperti apa? Kan begitu. Apakah raksasa? Apakah kriminal? Apakah? Nah, ini yang sebetulnya banyak masih misteri. Misteri. Ya, masalah kalki sebetulnya sangat misterius. Pertama, apakah betul
Kalki itu akan mengakhiri zaman Kali Yuga, atau sebaliknya, pada akhir zaman Kali Yuga akan muncul Kalki. Satu. Yang kedua, Kalki akan menghancurkan iblis Kali. Iblis Kali. Yang mana iblis Kali? Yang ketiga, gambar yang muncul. Iya. Ya, gambar yang muncul. Yang tersebar di internet, khususnya yang digambarkan seorang pemuda yang seorang pria dengan pakaian iya. yang bercahaya, yang keren. Keren. Mengendarai seekor kuda putih bersayap. Iya. Yang konon katanya kuda putih itu hadiah para dewata, maka namanya kudanya Dewadatta, bersayap dia. Lalu dia menggenggam pedang, pedangnya berkilat. Ya, naik kuda dengan kecepatan tinggi. Apa iya kita bayangan zaman sekarang ini loh, zaman sekarang apa ada figur ya yang muncul mengendarai kuda, terbang kudanya? Artinya apa? Kalki seperti itu digambarkan, berarti itu hanya menjadi sebuah simbol. Kita yang harus memecahkan simbol itu seperti apa? Ya, itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, apa betul Kalki itu akan muncul pada akhir Kali Yuga, yang konon Kali Yuga itu lamanya 432.000 tahun, bayangkan. Itu sangat lama sih. Dan sekian ribu tahun ini membuat orang mampu atau bisa membuat tafsir sendiri. Makanya muncullah klaim-klaim tentang Kalki Awatara ini. Klaimnya muncul banyak, tapi ingat kembali, ketika nanti Kalki akan mulai menghancurkan kejahatan, dia akan muncul dengan pasukannya. Nah ini kata-kata pasukannya ini. Pasukannya ini apa? Apa pasukannya? Apa seperti sekarang? Tentara dengan senjata lengkap, prajurit. Iya. Dengan dengan peralatan tempur yang modern. Mungkin akan seperti itu yang canggih. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita kaji secara perlahan supaya tidak lari dari hal-hal yang bersifat logika. Kalki, iblis Kali. Kemudian kapan zaman Kali itu berakhir? Sekarang kan udah mulai zaman Kali, katanya sejak tahun 3102 sebelum Masehi, zaman Kali mulai. Iya. Nah, sampai sekarang baru kurang lebih 5.000 tahun. Belum sekian ratus ribu tahun. Tapi yang namanya tahun ini kan semua bersifat prediktif dia tuh. Perkiraan. Iya, perkiraan. Dan betul. Itu manusia yang membuat berdasarkan petunjuk pada saat itu. Loh, sekarang yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa, kalau beliau misalnya, katakanlah misalnya nih ya, menganggap bahwa sekarang sudah saatnya ini zaman Kali diakhiri, walaupun baru 5.000 tahun misalnya. Iya. Ya, walaupun baru 5.000 tahun. Ya, saatnya. Ya, mungkin 432.000 tahun itu ya nggak terpakai lagi. Kan lihat. Nah, sekarang lihat. Iblis Kali itu seperti apa? Makanya saya katakan misterius. Sebetulnya nggak ada yang pasti tahu tentang Kalki itu. Semua hanya berdasarkan perkiraan. Walaupun ditulis dalam kitab-kitab suci. Walaupun dalam Purana. Bahkan muncul lagi Kalki Purana. Apakah mungkin iblis Kalki ini ada dalam diri manusia? Nah, saya tidak mengatakan bahwa Wayan harus percaya atau teman-teman pemirsa harus percaya. Ya. Tetapi perkiraan saya, iblis Kali ini sudah merasuk sebetulnya. Dia tidak berbentuk atau berwujud seperti raksasa, seperti ular, seperti wujud-wujud yang lain, tapi sudah merasuk ke dalam diri manusia, sehingga manusia sebetulnya sudah lupa harkatnya sebagai manusia, sebagai ciptaan yang utama, sebagai ciptaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan, beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, jadi bukan tidak mungkin, menurut saya, bukan tidak mungkin bahwa iblis Kali sebetulnya sudah merasuk ke setiap orang, sehingga sekarang di zaman katanya milenial ini, zaman milenial serba canggih ini, banyak kejadian. Ada orang dengan mudah membunuh, ada orang mencuri uang negara dengan gampang tanpa merasa bersalah, walaupun sudah dipenjara, tetap menikmati sisa-sisa korupsinya. Ada orang memperkosa, ada orang memfitnah, ada orang mempolitisir agama untuk mencapai tujuan. Jangan-jangan ini adalah
ornamen-ornamen, unsur-unsur dari iblis kali itu sendiri. Nah sekarang bayangkan, kalau di dunia ini penduduk manusia 6 miliar. 6 miliar, katakan saja 10%-nya sudah dirasuki oleh iblis kali. Iya. Apakah ini tidak merupakan awal dari sebuah kehancuran alam semesta?